Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Al-Huda Ngadi Mulya yang dirahmati Allah, malam ini saya akan menyampaikan materi tentang haji wada. Wada artinya perpisahan. Jadi haji wada artinya haji perpisahan atau haji penghabisan. Seumur-umur Nabi Muhammad SAW hanya sekali menunaikan ibadah haji. Jadi ini yang pertama kalinya sekaligus yang terakhir. Tapi umrohnya 4 kali. Nah, Bapak Ibu, saya akan langsung pada prosesi pelaksanaan haji wada. Sebenarnya ada persiapannya. Nabi berangkat haji wada itu di hari Jumat selepas waktu zuhur tanggal 24 Dzulqa'dah. Kalau prosesi haji wadanya mulai tanggal 4 Dzulhijjah. Berarti persiapannya berapa hari? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Dzulqa'dah tambah 3 Dzulhijjah. Berarti 10 hari. Itu persiapan Nabi menunaikan haji wada. Perjalanan dari Madinah sampai Mekah menempuh jarak 450 km. Ini mampir-mampir selama 10 hari. Nah, itu persiapannya. Malam ini saya akan langsung pada prosesinya, karena kemarin saya mengisi di Musola Nurul Ummah Cilegon, itu baru menyampaikan persiapannya, waktunya habis, belum menyampaikan yang prosesinya. Maka di sini mudah-mudahan waktunya cukup, saya akan langsung pada prosesinya. Kalau panjenengan ingin tahu bagaimana persiapannya, nanti tak kirimi audionya. Saya sering ngirimi Bapak Ibu, tapi nggih mboten semuanya. Yang saya kirimi Pak Iwan, Pak Idris. Satu lagi wonten ning mboten ngertos sinten mung tak polisi Ngadi Mulya ngaten niku. Mungkin nomor sinten niku. Kali Mas Berlin. Nah, kula mboten gadah nomor jenengan, nek gadah tak kirimi kabeh. Nah, monggo. Nggih, kalau saya nggak sempat bisa didengarkan audionya. Niki rekaman amatiran Bapak Ibu, jadi suaranya mungkin nggak begitu jelas, apalagi HP-nya HP murah, tur nggak ada nyuting, jadi cuma suara, tak kasih gambar sendiri ya. Ya, yang penting bagi saya Bapak Ibu itu untuk pertama dokumentasi kearsipan. Kalau kan perkantoran Bapak Ibu, jadi pentingnya dokumentasi ya seperti itu. Ya, hemat memori. Kalau di HP bisa hilang, di laptop bisa hilang. Tapi kalau masukkan YouTube, insya Allah nggak bakalan hilang. Disetel di mana saja bisa. Jenengan mboten usah ndelok videone mboten menapa disetel kali turu nggih mboten napa seperti krungu suarane. Itu saja Bapak Ibu kepentingannya nggih. Saya kirim kadang baru tak kirim 1 menit sudah komen. Terima kasih. Padahal tak suruh ngoreksi jane niku. Ning kadose mboten ngoreksi niku. Ya, kalau terima kasih masih mending ada yang komen baru 1 menit sudah jawab. Bagus, bagus dari mana belum didengarkan. Kan video saya durasinya 1 jam, baru 1 menit udah dibalas. Ya mirip dengan murid-murid saya. Murid-murid saya juga begitu Pak. Tak kirimi video, tak suruh ngoreksi. Kemarin saya kirim judulnya Keunggulan Aisyah. Langsung dijawab sama murid saya belum berkeluarga Pak. Lagi orang ngerengoke tenan, nggak dibaca dulu, nggak didengerin. Jawabannya belum berkeluarga. Padahal isinya nggak seperti itu. Ya, ngaten Bapak Ibu, saya mulai langsung pada prosesnya nggih. Mudah-mudahan waktunya cukup, sisa nganyari asen ini.
rada adem niki, biasanya sumuk saniki malah kadem. Alhamdulillah tahun ngajeng dan pasang malih LCD. Tahun depannya lagi layar lebar. Tahun depannya lagi CCTV. Oh sampun. Berarti mau kurang SCTV ya. Bapak Ibu, materi ini bagi yang sudah pernah tindak haji sekalian dievaluasi. Misalnya nanti beda, kok beda kok rampung biyen. Nah, diniatkan Bapak Ibu besok berangkat lagi. Ora usah mikir duitnya sekondi, sing penting niat dulu. Nggih. Nek misalnya kira-kira mboten mampu ya banyak-banyak istighfar. Ngaten. Bagi yang belum, ini ilmu untuk persiapan untuk bekal. Siapa tahu entah kapan besok kita bisa berangkat semua. Amin ya robbal alamin. Karena kemungkinannya ada 3 Bapak Ibu. Saniki tanggal pinten? 21 Juni nggih. Dititeni ya 22 Juni tahun 2024 tahun depan dititeni. Mungkin mangkat kabeh bareng, mungkin hanya beberapa, apa malah ora mangkat kabeh. Dititani mau mangke sing mangkat sinten syukur-syukur kabeh. Nah sekarang buat persiapan. Alon-alon nggih Bapak Ibu. Prosesi haji wada itu dimulai tanggal 4 Zulhijjah. Ini berarti malam ini tanggal 4 nih. Nah, kalau sebelumnya kan persiapannya tadi 10 hari, perjalanannya panjang nih. Nah, nanti kalau ada waktu baru. Sementara saya mulai dari prosesinya dulu. Mulai di Mekah sampai tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 4 Bapak Ibu masuk ke Masjidil Haram, menuju Ka'bah, kemudian mencium Hajar Aswad dan tawaf. Ceritanya begini Bapak Ibu. Ahad pagi iki Kamis nggih. Dinone beda ora apa-apa wong taune beda. Cuma prosesnya seperti ini. Ketika Nabi melakukan haji wada itu dimulai tanggal 4 Zulhijjah, harinya Ahad pagi pukul 9 pagi di waktu duha. 9 pagi itu waktu duha nih. Duha nggih Bapak Ibu. Makanya nanti Idul Adha itu karena diambil dari kata duha. Banyak kejadian di haji wada ini yang terjadi di waktu duha. Kalau waktu utama untuk duha Bapak Ibu, sebenarnya kata duha itu artinya menyengat. Ketika telapak kaki menempel di jalan, di pasir, di tanah terasa tersengat, itulah waktu duha yang utama. Tetapi waktu duha itu kan dibagi 3 Bapak Ibu, ada yang awal, ada yang tengah, ada yang akhir. Kalau mau menunaikan sholat duha, memang ada yang 12 rakaat sekalian. Tapi yang bagus Bapak Ibu dibagi 3. Di waktu awal 2 rakaat, itu sekitar 1 jam setelah sholat subuh. Menawi jenengan ke masjid boten wangsul, dinteni 1 jam atau tambah seperempat paling aman. Nanti sholat 2 rakaat, sholat duha yang sering dikenal dengan nama sholat isyraq, sholat sunnah di waktu suruh 2 rakaat. Waktu tengah sekitar jam 9, seperti jam 9 itu 4 rakaat. Dan nanti yang akhir sekitar jam 11 6 rakaat. Jadi kalau dijumlah semuanya 12 rakaat. Itu waktu duha. Nah di waktu duha Bapak Ibu tanggal 4 Zulhijjah hari Ahad pagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan jamaah haji sampai di Mekah. Jumlahnya berapa Pak? 140.000. Cobi Bapak Ibu.
Dulu Nabi diusir dari Mekah ke Madinah hanya 30 orang. Dalam waktu 10 tahun kembali ke Mekah bisa membawa 140.000. Niku nek Abu Jahal sore Pak gedek niku jan Muhammad luar biasa niku. Suara talbiyah bergema. Lo namun bayangan luar biasa nih 140.000 berjalan dengan naik unta dari Madinah ke Mekah. Gambarannya seperti apa luar biasa itu. Ketika mendekati Masjidil Haram, beliau masuk ke dalam masjid melalui Babus Salam, pintu keselamatan. Dan begitu melihat Ka'bah atau Baitullah, beliau mengangkat kedua tangannya berdoa hingga tali pelana untanya terjatuh, yang kemudian beliau ambil kembali dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya tetap menengadah dan bermohon. Ini yang terjadi pada diri Nabi Muhammad, mungkin tidak sengaja, tapi ada pelajaran buat kita Bapak Ibu. Apa pelajarannya? Fokus, konsentrasi ketika berdoa, apalagi menghadap Ka'bah. Misalnya besok panjenengan ono sing tiba, misalnya tasih, nopo buku, nopo tasbih, diambil dengan tangan kiri, tangan kanan tetap berdoa. Sebegitunya Bapak Ibu menghormati rumah Allah. Orang mung pas menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teng kampung kula niku nek 17-an niku pas nate kejadian niku. Speakernya rusak kok niku. Kaset sing nggo muter lagu Indonesia Raya rusak. Padahal sedang hormat iki, hormat bendera niku. Ah niku bagian sound system benake niku tangan kiri ngotak-atik, tangan kanan hormat ngaten niku. Nah, luar biasa, Indonesia Raya saja begitu khusyuk, apalagi di depan Ka'bah. Dan Bapak Ibu disyariatkan ada 7 tempat di mana kita harus mengangkat kedua tangan. 1, ketika takbiratul ihram, pas kita sholat harus mengangkat tangan. 1 nggih. Yang kedua ketika ini menghadap Baitullah. Yang ketiga menghadap Bukit Sofa. Yang keempat menghadap Bukit Marwah. Yang kelima ketika jumroh nggih, jumroh. Dan masih ada 2 lagi, monggo PR buat panjenengan. Kira-kira ketika apa harus mengangkat kedua tangan. Selanjutnya Bapak Ibu, turun dari ontanya, Nabi menuju ke Hajar Aswad dan menciumnya. Ada tata cara mencium. Nabi mengajarkan beberapa macam. Mulai dari menempelkan pipinya, pernah juga dengan tangan, saking jauhnya Nabi cuma memakai tongkat ada. Nah, jadi banyak cara bagaimana istilam, istilahnya istilam, mencium Hajar Aswad. Kemudian beliau bertawaf mengitari Ka'bah 7 kali seperti dulu ketika Umratul Qadha. Dulu Nabi pernah umrohnya tertunda. Tahun depan baru diqadha umrohnya. Ini sebenarnya ada peristiwanya Pak, namanya peristiwa Perjanjian Hudaybiyah. Insyaallah kapan-kapan nggih. Niku butuh waktu 2 jam untuk menceritakan Perjanjian Hudaybiyah. Nah, di kejadian Perjanjian Hudaybiyah ini Nabi tertunda umrohnya, terus diqadha. Setelah menyelesaikan tawaf, Nabi menuju Makom Ibrahim. Niki sanes makam, Pak. Makom. Benten nggih. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ketika membangun Ka'bah, itu kan enggak langsung jadi, Pak. Ada riwayat menjelaskan itu berbulan-bulan, ada juga yang menjelaskan bertahun-tahun. Itu kerja keras Nabi Ibrahim, dibantu putranya Ismail.
Kerja keras pagi sampai sore, paling sehari cuma sabaris. Anciannya semakin tinggi, dan ketika turun anjlok niku tanah yang diinjak ambles ngecap. Itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, maka disebut Makom Ibrahim. Di tempat inilah disunahkan menunaikan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat apa, Bu? Oh lali, aku suwe ajine. Surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Ini ada maknanya, kapan-kapan. Nah, 2 surat ini Bapak Ibu sekarang sering dipakai kita kalau menunaikan sholat hajat. Kita pengen apa? Butuh apa? Sholatnya hajat. Yang utama waktunya di atas jam 12 malam. 4 rakaat, 2 suratnya setelah Fatihah tadi Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini juga tempat yang mustajab Bapak Ibu. Seusai sholat kemudian menuju sumur Zam-Zam dan meminum airnya. Sebagian lagi beliau tuangkan ke atas kepalanya. Niki Nabi ngrujuk sok jenengan mboten usah melu-melu rapopo ndak malah disonani polisi mriko ngopo digrujuk. Niku nek saged dulu Nabi kan cuma 140.000, sekarang jutaan. Beliau lalu beranjak kembali menuju Hajar Aswad untuk menciumnya. Ini yang pertama. Berikutnya mengerjakan sa'i dan tahallul. Sa'i ngertos nggih Bapak Ibu? Seperti yang dicontohkan oleh Hajar, lari-lari kecil mulai dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali. Kalau dimulai dari Sofa berakhir di mana Bapak Ibu? Yo tetum niki Sofa, niki Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Bukit Marwah. Dari Sofa itu agak turun, jalan kaki. Begitu mau naik ke Marwah lari. Nah, itu dulu perjuangannya Hajar seperti itu sampai 7 kali dilihatnya ada air ternyata tidak ada. Kerja keras maka disebut sa'i. Sa'i artinya kerja keras. 7 kali enggak dapat air, ternyata airnya sudah ada di bawah kakinya Ismail. Ngerti ya nggih rasa mlayu-mlayu. Jebul ana banyu neng kono. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Kita sudah disediakan rezeki oleh Allah, tapi harus diusahakan, harus ikhtiar. Maksudnya begitu, kerja keras. Itu maksudnya sa'i seperti itu. Bukit Sofa Bapak Ibu jaraknya 130 meter dari Ka'bah. Berarti seperti masjid ini ke pertigaan situ nggih sing riyen wonten angkringane saking betul wonten. Setelah mengarahkan pandangan ke Ka'bah, beliau memulai sa'i. Tadi sudah nggih, atau lari-lari kecil yang disebut dengan istilah rommel. Romli enggak apa-apa dah. Dulu saya punya teman namanya Romli itu. Sesampai di Marwah pada lintasan ke-7, beliau kembali memerintahkan kepada para jamaah yang tidak membawa hadyu untuk melakukan tahallul sebagai tanda telah selesai menunaikan umrah. Bagi yang tidak membawa hadyu, hadyu apa Pak? Hewan kurban. Bapak Ibu, hewan kurban yang benar-benar diniatkan untuk korban itu namanya hadyu. Nabi dan para sahabat itu dulu persiapannya 6 bulan sebelumnya
hewannya sudah digemukkan. Saniki pun terlanjur mboten napa-napa. Tahun depan Bapak Ibu kalau niat jadi sohibul, persiapannya 6 bulan sebelumnya hewannya digemukkan, dipakani, disehatkan, dimanja. Tidak boleh dienggo kerja mboten angsal, nggo ngluku mboten asal dikunggangi mboten angsal. Mboten asal dibebani, itu hewannya akan kita jadikan kurban. Sing terlanjur mboten napa-napa, tahun besok dipersiapkan. Kadang di tempat kita masih ada yang dadaan sasumbele bengi agak tuku golek nang ploso kuning waton atau kuru ra apa-apa nyang-nyangan barang. Itu belum sempurna kurbannya. Nah, besok dipersiapkan. Itu hewan kurban namanya hadyu. Bagi yang tidak membawa umroh. Nah, dulu sempat ramai di sini Bapak Ibu, karena Nabi kan membawa 100 ekor onta. Jadi Nabi tidak umroh. Nabi menyuruh para sahabat harus merubah niatnya yang tadinya haji menjadi umroh. Para sahabat tidak mau, karena Nabi juga tidak melakukan. Sampai Nabi mengatakan, aku orang yang paling alim, aku orang yang paling baik. Kenapa kamu tidak mengikuti perintahku? Andai saja aku boleh membatalkan hajinya atau mengulang hajinya, aku tidak akan membawa hadyu. Persoalannya Nabi membawa hadyu. Ngaten Bapak Ibu dulu ceritanya. Nah, ternyata Bapak Ibu ada tradisi di kalangan orang Arab dulu, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah itu larangan melakukan umroh. Nabi ingin merubah tradisi itu, maka para sahabat disuruh umroh. Cuma kebetulan Nabi tidak umroh karena membawa hadyu. Nah, maka sekarang sudah dirubah tradisinya. Ngaten Bapak Ibu. Lanjut nggih. Nabi sendiri tetap mengenakan kain ihram hingga waktu pelaksanaan haji, sebab beliau membawa 100 ekor onta sebagai hadyu. Luar biasa Bapak Ibu. Nabi korbannya menjadi sohibul kurban 100 ekor onta. Kula panjenengan apa Bu? Sapi urunan 7 nggih. Oh, mboten napa-napa, kan sanes Nabi. Beberapa sahabat yang membawa hadyu dan tetap berihram antara lain Tolha bin Ubaidillah, Abu Bakar, Umar, Zubair bin Awam, dan masih ada yang lain. Ali bin Abi Thalib yang datang menyusul dari Yaman ketika diperintah untuk tahallul bersikeras ingin ikut seperti niat ihramnya Nabi, padahal enggak bawa hadyu. Akhirnya oleh Nabi diizinkan dan memberikan 37 ekor unta kepunyaan Nabi diberikan kepada Ali untuk disembelih pada hari raya haji. Jadi Nabi punya 100 ekor onta Pak. Niko sing disembelih Nabi sendiri 63 sesuai dengan umur beliau. Sisanya 37 diberikan kepada Ali menantunya. Hebat toh Bu. Sugih berarti Nabi kita. Kurbannya sesuai dengan umurnya. Jadi nek panjenengan ajeng niru Nabi, saniki mulai pinten Pak? 70. Kudune belah 70 sapi. Orang sapi siji urun wong 7 mboten. Niki 70 sapi kudu. Nek Nabi lho, nek ajeng niru Nabi ning mboten kuat nggih. Kaya kula kudune 56 sapi. Ning ora kuat. Ya urunan 7. Oh ngaten. Selama 4 hari tinggal di Mekah, yaitu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah. Beliau bersama para hujjah berkemah di Abtah
di dataran tinggi Mekah sekitar 5 km sebelah timur Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram 5 km berarti APMD paling ini kok. Jembatan layang ya, Mempuyangan apa pundi. Sekitar itulah 5 km. Selama menunggu prosesi ibadah haji, beliau melakukan sholat berjamaah di maktabnya tersebut. Maktab itu dari bahasa Arab maktabun, artinya bangku. Ya, tapi jangan diartikan bangku, tempat nggih. Panjenengan tempat berikut sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Dulu Nabi kalau sholat ngaten Bu sahabat, jadi gampang dihafal ke Ali nang ndi, Umar nang ndi apal niku. Dadi nek ora ketok konangan nang ndi iki ora ketok. Ku lagi arisan misalnya. Lanjut Bapak Ibu, bertolak ke Mina menuju Arafah untuk persiapan wukuf. Setelah 4 hari berada di Mekah, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat ke Arafah melalui Mina. Jadi mau ke Arafah lewat Mina. Itu dilakukan pada hari Kamis pagi tanggal 8 Zulhijjah. Seluruh jamaah haji bertolak menuju Mina. Tanggal 8 berarti hari Tarwiyah nggih. Poso mboten jenengan? Sing poso wong telu, sing mboten kathah. Nek sing sae Bapak Ibu niku puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Ada keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang 9 hari puasa tanggal 1 sampai 9. Itu ada ceritanya baik-baik Bu. Ini biar fokus ini dulu. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 9 di waktu duha beliau bertolak menuju Arafah sekitar 22 km sebelah tenggara Masjidil Haram. Niki Masjidil Haram berarti tenggara sebelah sana. 22 km berarti sekitar Piungan Bapak Ibu. Beliau naik onta membonceng Usama bin Said bertolak dari Mina melewati Musdalifah menuju Arafah. Nabi pun sepuh Pak, usianya 63 tahun dalam kondisi sakit. Jadi nggak apa-apa naik onta saja bonceng ontanya Usama bin Said. Ini disebut haji perpisahan Bapak Ibu. Ternyata setelah haji dalam waktu 3 bulan Nabi wafat ya, sehingga nggak sempat haji lagi tahun depan. Sehingga disebut haji wada, haji perpisahan. Nah di Arafah ini Bapak Ibu biasanya disyariatkan melakukan wukuf. Sampai di Arafah sudah disiapkan tenda kemah untuk Nabi di daerah Namirah. Setelah matahari tergelincir dengan mengendarai onta, beliau bergeser ke Bad Al-Wadi Urnah, sebelah timurnya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah niko Bapak Ibu dulu tempatnya Nabi Ibrahim berseru. Setelah menyelesaikan Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah berseru kepada seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ibrahim berkata, "Mana mungkin ya Allah suaraku bisa didengar?" Kata Allah, "Berseru saja, nanti aku akan menyampaikan kepada manusia ke seluruh dunia." Maka Ibrahim naik ke Jabal Rahmah dan berteriak, "Wahai seluruh manusia, diwajibkan atasmu naik haji, baik jalan kaki maupun naik onta." Itu ada di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 27. Perintah diwajibkannya haji.
bagi yang mampu. Kita doakan menjadi orang yang mampu. Amin. Di atas untanya beliau berkhutbah yang dikenal dengan nama khutbah wada, khutbah perpisahan, yang syarat dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama Islam. Niku isi khutbahnya. Kemudian Nabi menyampaikan tentang hak asasi manusia, HAM Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang baru dibahas telat. Nabi sudah dari dulu menyampaikan tentang HAM. Kemudian pembatalan praktek riba. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi Nabi melakukan haji yang pertama sekaligus yang terakhir itu bertujuan membatalkan praktek riba. Riba ngertos nggih? Ini yang sedang kita khawatirkan. Jangan-jangan haji kita selama ini masih melekat unsur riba. Ini Bapak Ibu, ini perlu pembahasan lebih lanjut tapi tidak sekarang nggih. Kemudian beberapa adat kebiasaan jahiliyah. Jadi sebelum Nabi haji itu ada praktek haji, praktek tawaf, tetapi masih menggunakan adat jahiliyah. Tawaf do wudu Bapak Ibu, orang kok klambi orang kok kathok. Nabi ingin merubah. Termasuk adat istiadat ketika bulan Zulhijjah nggak boleh umroh, Nabi merubahnya. Bahkan riba pun dulu sudah ada, maka Nabi ingin merubahnya, mengajarinya dengan cara menunaikan haji wada. Itu pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa haji wada. Setelah selesai khutbah, Bilal mengumandangkan adzan dan 2 kali iqamah. Nabi memimpin sholat duhur dan asar secara jamak takdim dikosor. Jamak takdim berarti duhur sama asar dilakukan di waktu duhur, terus dikosor jadi 2 adzan 1 kali, koma 2 kali. Ini yang sering kita mungkin tidak sadar nggih. Jadi kalau mau dijamak di waktu duhur, asar ditarik, namanya dijamak, jamak takdim, terus dikosor 2, itu setelah adzan qomat, sholat duhur 2 rakaat, mau asar 2 rakaat, qomat lagi, jangan langsung asar, qomat lagi, itu 1 adzan 2 qomat. Ini yang diajarkan oleh Nabi ketika menunaikan haji, dan ini bisa dipraktekkan ketika kita menunaikan sholat jamak dikosor walaupun tidak naik haji dengan bacaan pelan atau sir ya. Selanjutnya Nabi naik kembali ke untanya dan bergeser masuk ke wilayah Arafah di lereng Jabal Rahmah dekat batu-batu besar namanya As-Sokhrat untuk melakukan wukuf. Disitulah beliau berdoa dan terus berdoa sambil mengangkat tangan ke arah dada. Nah biasanya Bapak Ibu ketika wukuf ini, saudara-saudara kita jamaah dari Indonesia dong buka buku, catatan, bloknot, titipan-titipan doa dari para tetangga. Ini kesempatannya di sini pas wukuf. Mulai habis duhur sampai asar, waktunya pendek, maka betul-betul dimanfaatkan ketika wukuf di Arafah. Mboten usah ngobrol, rasa buka HP, selfie nopo foto-foto, nah waktunya terbatas. Bagaimana kalau catatannya hilang? Saya diceritani ustadz saya ketika haji, tendanya terbakar di Mina, karo tase sak kopere bukune kobong kabeh. Padahal bukune isine titipan doa dari tunggu-tunggune. Aku mau doakan yo, aku doa kobong kabeh niku. Akhirnya doanya dirapel, Pak. Ya Allah, untuk saudara-saudaraku, para tetangga dan teman, dirapel sisa niku. Enggak apa-apa, catatannya hilang.
Ada satu hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ini kan di tanah haram nggih. Tanah yang disucikan. Kadang jamaah haji masih ada yang main-main. Ya. Nonton film, drama. Ya walaupun pakai HP di kamar hotel itu, mohon maaf Bapak Ibu, sebaiknya ditinggalkan. Karena tanah haram itu. Tanah yang disucikan. Jadi enggak boleh gitu aja lah. Mau khusyuk, haji itu mau khusyuk, lepaskan semua betul-betul untuk Allah. Karena Nabi mengajarkan di sini, ya walaupun di atas onta, Nabi kan mengajarkan kepada kita, inilah haji yang benar, haji yang bersih, sempurna, tidak terkontaminasi dengan adat jahiliyah, tidak dengan bid'ah. Maka Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik la riya la sum'ah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Hajiku tidak karena pamer, tidak karena sum'ah. Riya niko pamer, sum'ah nggih pamer. Ning bedane napa Bapak Ibu? Bedane ngaten. Riya niko pamer nggih. Ngaten. Nek oke wong nyumbang 5 juta. Wah. Pas sepi nyumbangi 5.000. Ah niku jenenge riya niku. Nek rame oke wong nyumbang 5 juta, sepi tetep 5 juta, ah niku mboten riya. Pas rame nyumbang 5.000. Pas sepi 5.000, ah mboten riya. Pas rame 5.000, pas sepi 5 juta. Oh hebat niku. Niki kuali pas oke wong aku nyumbang 5 juta ya, pas sepi 5.000 wae. Namanya riya niku. Kalau sum'ah itu pengen disebut namanya, pengen didengar orang lain, itu namanya sum'ah. Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik, hajiku ya Allah la riya la sum'ah. Jadi Nabi sendiri mengatakan hajinya jangan sampai pamer dan sum'ah. Nabi mengajarkan begitu Bapak Ibu. Lanjut deh. Setelah wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Musdalifah tanggal 9 Zulhijjah. Di Musdalifah ini juga tempat yang mustajab untuk berdoa. Selepas maghrib, Nabi meninggalkan Arafah dengan menunggang untanya. Namanya siapa Bu? Ontanya Al-Qaswa. Kula nggih gadah onta jenenge Frigo. Nah, niyo nggih jeneng ontane iki. Beliau mengingatkan jamaah haji, pelanlah, pelanlah, dengan ketenangan jiwa, as-sakinah, as-sakinah. Biarkanlah yang terkuat dari kalian melindungi yang lemah. Nabi saja membonceng Usama bin Said dan bergerak menuju Musdalifah yang jaraknya dari Arafah sekitar 3,5 kilometer. Sesampainya di Musdalifah sekitar pukul jam 10 malam, Nabi menjamak takhir dan dikosor sholat maghrib dan isya. Isyanya 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat, nggak boleh 1,5. 3 rakaat dijamak dikosor dengan 1 kali adzan dan 2 iqamah, sama seperti tadi ketika sholat duhur dan asar. Beliau menyuruh Ibnu Abbas mengambil kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Jadi dipersiapkan malam harinya. Boleh nggak bawa dari Jogja? Walah repot banget Bu, sesuk golek neng kono. Ini hati-hati Bapak Ibu, ibadah haji luar biasa. Kadang boten krentek karo atine iso kejadian. Cerita dari ustadz saya dulu ketika mau berangkat haji, bapak ini kok pesen le, bawa senter le. Ustadz saya jawabannya, lah Pak, neng kono lampune merkuri kabeh ora butuh senter. Ternyata kejadian Pak, teng mriku lampune mati.
Jadi golek kerikil yo angel. Kroyoan kepidah-pidah tangannya barang. Oh, ternyata amalan di Jogja saja berpengaruh di sana. Hati-hati, nek mendingan mboten usah komen meneng mawon. Wong dipatin aja bisa kejadian, apalagi diomong kene. Kula gadah rencang, bahkan pimpinan kula ngapunten niku gaweane kecoh, Pak. Kecoh sak nggon-nggon. Kecoh ngerti nggih? Itu niku. Aku lho nate didoni kok. Mboten sengaja, ini kan muncrat-muncrat kula kena. Niku munggah haji, kejadian teng mriku. Angsar hotelnya kumpul karo wong Nigeria, gaweane kecoh. Dadi hotel itu lho pakai banget uang bune niku. Teng mriku kejadian. Maka kalau kita niat haji Bapak Ibu, walaupun tertunda lama nggih nunggu-nunggu nggak apa-apa, untuk persiapan ilmunya dikuatkan dulu, terutama ilmu batin biar tidak main-main di sana. Lanjut Bapak Ibu, takbir hari raya di tanggal 10 Zulhijjah. Setelah masuk waktu subuh, Nabi bersegera menunaikan sholat subuh berjamaah, lalu mengumandangkan takbir hari raya seiring bersama talbiyah. Beliau lalu menaiki Al-Qaswa menuju Al-Masy'aril Haram, yaitu bukit memanjang yang disebut Quzah di Musdalifah. Di situ beliau menghadap ke arah kiblat seraya berdoa, berzikir dan bertakbir secara sungguh-sungguh. Secara sungguh-sungguh artinya bersemangat. Nabi mengatakan Bapak Ibu, ini yang haji dulu ya, yang di tanah suci. Nabi mengatakan talbiyah adalah zikir tauhid, zikir yang paling agung bagi jamaah haji. Maka siapa yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak mengucapkannya, paling keras suaranya, paling lantang suaranya sampai haus, sampai hilang suaranya saking hausnya. Maka harus bersemangat ketika bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semangat. Itu yang di tanah suci. Nah, yang di tanah air takbirannya juga harus semangat. Ini kan otot drabin ini saniki, tapi Nabi mengajarkan Bapak Ibu takbir yang mulia, takbir yang agung, yang paling banyak takbirnya, paling keras suaranya, paling lantang suaranya, sampai habis suaranya karena saking hausnya, tetapi tidak diiringi dengan obor, mercon, musik. Nah, ini yang kejadian di tempat kita seperti itu. Ya, wah reng-rengok ke. Rada angel kita di Indonesia, apalagi sampai dilombakan sing menang entuk mio, takbirannya jadi nggak khusyuk. Wah, itu nanti kaitannya dengan pimpinan-pimpinan di tempat kita yang menyelenggarakan nanti dilombakan itu. Sudah tidak jadi ibadah, malah jadi tradisi. Berikutnya melontar jumrah. Menjelang matahari terbit, Nabi bergegas menuju Mina dengan membonceng Al-Fadl bin Abbas, putranya Abbas, namanya Fadl. Ketika melintas di Wadi Al-Muhassar, beliau mempercepat untanya. Kenapa, Bu? Karena di situ tempat Allah mengazab pasukan gajah Abraha.
Ini pelajaran buat kita, kalau kita melewati tempat-tempat yang pernah diazab harus mempercepat perjalanannya. Ora mandek, apalagi malah nonton selfie. Ngapunten iki. Laut Mati nggih. Itu tempat diazabnya kaumnya Nabi Lut. Laut Mati nih. Sekarang malah menjadi ikon wisata. Do renang ning kono, do selfie, naudzubillah min dzalik. Nabi melarang padahal. Nah, monggo kira-kira di Yogyakarta ada nggak tempat yang dulu digunakan azab oleh Allah terus jadikan wisata? Boten usah melu-melu Bapak Ibu. Karena perintah Nabi ketika lihat saja mempercepat perjalanannya, apalagi mandek selfie-selfinan. Ketika sampai di Tugu Aqobah sekitar pukul 9 pagi, beliau melempar jumrah dalam posisi masih di atas unta dan dengan lontaran yang tidak keras tanpa mengayunkan tangan. Jadi mengatakan Bu, orang sambat, tidak mengayunkan tangan. Namanya melontar jumrah. Artinya apa Pak jumrah? Membuang setan. Membuang setan. Iya, jumrah membuang setan. Jadi rasa nggak emosi, anak emosi malah bandem-bandeman, malah ngundang setan malah ini. Semangat banget, saking semangatnya nganti kena koncone itu pladok. Selesai melontar, beliau berhenti bertalbiyah dan mengganti zikirnya dengan takbir hari raya. Sekarang sembelihan kurban. Nabi selanjutnya menuju ke tempat penyembelihan hewan kurban dan menyembelih sendiri 63 ekor. Sesuai dengan umur beliau 63 tahun. Itu Nabi kita nggak bisa seperti itu. Pada saat berangkat Nabi membawa 100 ekor untuk dikorbankan, tapi yang 37 itu diberikan kepada Ali. Dan Nabi mengatakan menyuruh kepada Ali untuk membagi-bagi, disedekahkan kepada fakir miskin. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, ada perpusnya Pak? Ada kitabnya? Darah nggih? Kitab Zadul Ma'ad ada 6 jilid. Harganya lumayan murah, 500.000. Ada 6 jilid kitab Zadul Ma'ad. Saya kemarin baru lihat, belum tak buka. Menceritakan mengenai kurban yang dilaksanakan Nabi bersandar pada riwayat Abu Bakrah yang menyebutkan tentang kurban beliau di Mekah dan Anas menyebutkan tentang kurbannya di Madinah. Perhatikan Bapak Ibu, ia berkata, beliau Nabi menyembelih di hari raya kambing, sapi, unta. Wow, keren toh. Kula jenengan sapi napa wedhus? Uwong. Panjenengan sapi napa wedhus? Wedhus, uwong. Maksudnya belahe napa nggih? Mesti salah siji, sapi apa wedhus. Ini hebat Nabi kita ini, menyembelih kambing, sapi, unta. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah, waktu itu Rasulullah telah menyembelihkan kurban untuk istri-istrinya berupa sapi. Jadi Nabi menyembelihkan kurban untuk istri-istrinya, sapi, Aisyah sapi, Hafsah sapi, Saudah sapi. Padahal istrinya 9 Pak. Siji sapi, siji seperti sapinya pinten Pak? Songo, orang sapi siji nggo wong 7 kok. Ini ora duit iki sampun. Latihan kurban. Hadis ini tercantum pada As-Sahihain. Dalam Sahih Muslim disebutkan Rasul telah menyembelih kurban untuk Aisyah
berupa seekor sapi di hari raya kurban. Ini ada lagi di hadis yang lain. Sedangkan di dalam kitab As-Sunan disebutkan beliau telah menyembelih kurban berupa seekor sapi untuk keluarga Muhammad pada waktu haji wada. Ini menurut hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lanjut, sekarang tahallul. Setelah menyembelih kurban, Nabi lalu mencukur gundul, Pak. Gundul, ya. Dimulai dari sisi sebelah kanan. Itu untuk laki-laki, ibu-ibu, mboten sampai malu gundul. Cukup 3 helai rambut. Bapak gundul disunahkan. Mboten gundul ya mboten napa-napa. Ning niki Allah menyindir kok pelit banget bahasanya. Kenapa enggak berani berkorban? Wong kita enggak perang, kita enggak jihad. Korban rambut saja kok abot banget. Kok sapa sih rambutnya? Ya, kira-kira seperti itu gaya bahasanya itu. Kok sampai enggak mau mengorbankan rambutnya, kebangetan banget nih. Maka disunahkan gundul. Para sahabat mengerumuninya dan berebut untuk mengambil rambutnya Nabi untuk mendapatkan keberkahan. Abu Bakar menuturkan perbedaan antara Khalid bin Walid di saat perang Uhud dan perang Khandaq dengan Khalid sekarang berbeda di Aqabah. Khalid berteriak, "Ya Rasul, rambut di ubun-ubunmu jangan kau berikan kepada orang lain selain kepadaku. Ayah dan ibuku menjadi tebusannya." Ketika Nabi memberikan rambut itu kepadanya, ia lekatkan dengan ta'zim ke mata dan bibirnya. Ini yang dilakukan oleh Khalid bin Walid yang dulu musuhnya Nabi ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Begitu masuk Islam, rambutnya Nabi saja untuk rebutan. Kita boleh hampir selesai nih. Tawaf ziarah. Setelah usai tahallul awal, Rasul kemudian mengganti pakaian dan memakai wewangian. Beliau bersiap-siap melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Sebelum duhur, Nabi segera berangkat menuju Mekah. Lalu beliau tawaf ifadah langsung dari atas untanya, tidak turun ya. Beliau istilam Hajar Aswad dan Rukun Yamani dengan menggunakan isyarat tongkatnya. Jadi boleh pakai tongkat Bapak Ibu, kalau nggak nyampe Hajar Aswad, tendang-tendang wong jutaan, pakai tongkat boleh, pakai isyarat boleh. Kemudian Nabi menuju Zamzam dan meminumnya bersama jamaah haji yang lainnya. Tetapi di sini Bapak Ibu tidak ditemukan riwayat kalau beliau melakukan sa'i setelah tawaf ifadah. Ini karena haji beliau bukan tamattu, tapi haji kiron. Kan ada 3 macam Ibu, haji ifrad, kiron, sama tamattu. Terakhir Bapak Ibu menyelesaikan manasik haji. Pertama bertolak ke Mina. Setelah prosesi haji selesai, Nabi melaksanakan sholat duhur berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian beliau bertolak kembali menuju Mina. Pada haji wada ini Nabi melakukan aktivitas haji secara maraton dan terus menyambung. Ini membuktikan kekuatan stamina beliau meski dalam kondisi sakit atau kurang sehat, beliau tetap kuat. Kemudian berkhutbah di Mina. Setelah sampai di Mina, Nabi kembali menyampaikan khutbah. Ini khutbah yang keberapa, Pak? Tadi udah khutbah nggih? Ini ada khutbah lagi.
Sekian riwayat menginformasikan bahwa banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat ketika Nabi berkhutbah, dan Nabi menjawab pertanyaannya dengan kata la haraj, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, khutbah sebenarnya boleh tanya jawab. Tapi kan nggak umum tempat kita, nggak pernah nggih. Kemudian dilakoni malah jadi rame geger. Wah, khutbah kok takon-takonan. Padahal Nabi melakukan ini. Terus gimana? Ya udah nggak usah aja, nggak apa-apa, bangku rame. Tapi bagi yang tahu nggak ada masalah. Seperti di masjid Jalan Dagen, dulu ada masjid ini Pak Dokter Kadis, masjid apa nih? Itu ada tanya jawabnya itu khutbah Jumat, nggak apa-apa. Cuma bagi yang nggak tahu mesti nanti jadi masalah karena nggak lazim di tempat kita. Lanjut, sebentar lagi. Berkemah di Mina menuju Jamarat. Nabi berkemah di Mina sejak hari ke-10 atau hari Nahar hingga 3 hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Setelah matahari tergelincir dan sebelum menunaikan sholat duhur, beliau berjalan kaki menuju Jamarat dan melontar 21 kerikil di Jumratul Ula, Wusta, Aqobah, masing-masing 7 kerikil kali 3 berarti 21. Melempar jamarat dan menyampaikan khutbah pendek. Ada khutbah lagi Pak. Nabi banyak khutbah ini di Haji Wada. Keesokan harinya tanggal 12 Zulhijjah selepas melempar jamarat, Nabi melaksanakan sholat berjamaah lalu menyampaikan khutbah pendek. Beliau mengingatkan kaum mukmin tentang kemuliaan dan kesucian darah, harta serta kehormatan manusia yang harus dijaga. Itu khutbah Nabi yang ketiga. Sudah maling ya, tanggung. Perjalanan menuju Mekah. Setelah melontar jamarat di hari Selasa tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik terakhir, Rasul bersama rombongan melakukan perjalanan menuju Mekah. Beliau singgah kembali di Abtah atau Wadi Al-Muhassab. Di sana beliau sholat duhur dan asar serta maghrib dan isya dengan jamak takhir. Abu Rafi sudah menyiapkan kemah untuk menghormati Nabi di situ dan beliau tidur beberapa saat dengan nyenyak. Istirahat Pak, ngaso sare. Terakhir tawaf wada dan pulang ke Madinah. Tanggal 14 Zulhijjah dini hari ya, Nabi bersama jamaah haji dari Madinah melaksanakan tawaf wada. Selesai tawaf, beliau bersama rombongan menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian beliau memerintahkan seluruh rombongan jamaah hajinya yang jumlahnya 140.000 kembali pulang ke Madinah. Pun selesai Bapak Ibu, ini prosesi haji wada. Nabi berangkat tanggal 24 Dzulqa'dah, pulang tanggal 14 Zulhijjah. Berapa hari? 10 tambah 14, 24 hari. Loh kok wong Indonesia 40 hari? Dolan-dolan dikit Pak. Wisata ya. Sangat terkenal orang Indonesia hajinya haji tamattu, haji wisata, haji seneng-seneng, dolan-dolan. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi niat ibadah haji yang murni hingga kembali ke tanah air mendapatkan gelar haji mabrur. Wonten kampung bagi tidak haji? Dereng nggih. Mugi-mugi tahun ngajeng kita sedaya nggih. Enggak usah mikir Pak nanti nunggu 60 tahun, enggak usah mikir. Yang penting niat mohon pada Allah. Siapa tahu nggih malah diberangkatkan duluan. Dengan cara apa, yang penting niat nggih, dan hajinya haji mabrur.
Mengatakan Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, sekali lagi mari kita berdoa bersama-sama agar Allah memberikan kesempatan yang mulia ini kepada kita dapat menunaikan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Mabrur itu haji yang mampu melahirkan amalan-amalan baru. Jadi nak mulai haji amalannya podo sebelum haji itu enggak mabrur, biasa. Yang mabrur kalau amalannya baru, yang baik baru yang belum pernah dilakukan, itu namanya mabrur. Mengatakan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.